Ada dak yang di dalam ruangan ini yang tidak pernah berutang. Tidak, maknanya seumur hidupnya tidak pernah berutang. Ada dak? Ada, termasuk yang lagi ceramah ini banyak hutangnya. Alhamdulillah. Bu, kita hari ini nak bahas tentang hutang. Ya. Ngapo? Karena kami bahasan kajian di majelis-majelis ilmu kami itu berkenaan dengan hutang ini. Ini lagi yang trennya masalah hutang. Ibu tahu Bu, ayat di dalam Quran yang menerangkan tentang sesuatu yang panjang itu bukan tentang sholat, puasa, hari kiamat. Tapi yang paling panjang ayat itu di dalam Quran menerangkan tentang hutang piutang. Quran suratul Baqarah ayat 282. Kenapa ini kami sampaikan? Ini Bu, kita ini dalam hidup itu tidak akan lepas dari hubungan dengan manusia. Dan dalam hidup kita ini selalu ada yang diuji dengan kekurangan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan diuji dengan sedikit ketakutan. Kami akan uji kamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan. Kekurangan bahan makanan. Kita akan diuji dengan kehilangan nyawa. Bahkan kita akan diuji dengan kekurangan yang namanya buah-buahan hasil panen. Maknanya Bu, kita diuji dengan kekurangan. Berapa banyak di dalam kehidupan kita Bu, kita diuji nak bayaran anak sekolah, tak katik duit. Kemudian kita maaf nak belanja kurang duit. Nak nikahkan anak katik duit. Sehingga apa? Sehingga kadang ada jalan, dan ini sah-sah baik secara agama. Bahwasanya bahkan para ulama khusus membahas tentang bab hutang piutang, bahkan Allah pun menyatakan juga tentang hutang piutang. Jadi yang namanya hutang piutang bukan terjadi zaman ini, tapi zaman ini modelnya lah banyak. Teko umroh besok. Maaf ya. Mana Pak Ustadz umroh yang hutang? Kami dah bahas itu. Karena yang khusus kami bahas sekarang tentang uang yang berutang dan uang yang hutang. Berapa banyak uang berutang dia pacak bayar, tapi berapa banyak uang yang berutang tidak pacak bayar, atau memang dia tidak mampu membayar, atau memang dia tidak galak bayar. Sehingga apa? Sehingga problemnya uang yang ngutangi. Problemnya uang yang ngutangi berapa banyak dia sumpah serapah. Kadang dia nagih utang, maaf, yang lebih ganas yang berutang dibanding dengan yang nagih. Yang nagih lah tiap hari datang, yuk nyenyes-nyenyes bau 1.000 baik. Nah, waktu sebelum dia dapat, manusia biasa kalau belum dapat. Oh ayo cantik yuk sehat. Oh ayo cantik nih hari pinjam duit yuk. Mulailah berjanji. Nah, persoalannya akan kita bahas apa yang didapat uang yang berutang tidak galak bayar sampai dia mati, hutangnya belum dibayar. Dan apa yang didapat uang yang diutangi oleh orang lain, tapi hutangnya tidak dibayar oleh orang itu dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, uang itu memang tidak galak bayar. Kemungkinan yang kedua, dia menunda pembayarannya untuk uang itu. Yang ketiga, sampai pada puncaknya dia mengikhlaskan daripada hutang uang itu kepadanya. Apa yang didapat uang yang berutang dan tidak galak bayar, dan apa yang didapat uang yang hutangi yang tidak dibayar, atau dia melepaskan, meridhokan daripada hutangnya itu, akan kami sampaikan setelah pesan-pesan. Jadi TV lah gitu ya. Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat Quran suratul Baqarah 282 yang menerangkan tentang hutang, maka menurut para ulama sebenarnya di situ ya, di situ ada 3 hal yang Allah titik beratkan tentang yang namanya hutang.
Di Quran suratul Baqarah ayat 282, maka yang pertama Allah titik beratkan, kalau kamu mengadakan hutang piutang, maka catat, bukukan, tertulis, tulis hutangnya. Yang kedua, adakan saksi, 2 orang laki-laki, atau kalau ada perempuan, 1 orang laki-laki, 2 perempuan. Ya Bu ya, 1 orang lelaki, 2 perempuan. Tapi ada yang ketiga, semangat hutang pihutang itu adalah semangat saling percaya. Ibu, ada kisah. Kata Rasulullah, dulu pada zaman Bani Israel, ada kawannya yang berutang dengan kawannya. Karena apa? Karena dia kepengen berniaga, tapi dia tidak ada modal. Berapa yang dipinjamnya Bu? Luar biasa minjemnya itu. Berapa duit yang dia pinjam? Kalau pada saat itu Bu, mata uangnya ada dinar dan dirham. Dinar itu mata uang emas, dirham itu mata uang perak. Yang kepengen dia pinjam adalah mata uang dinar. Berapa jumlahnya? 1000 dinar. 1 dinar sebesar 4,25 gram emas. Berarti kalau 1000 dinar, emasnya 4 kilo 250 gram emas. Berarti apa Bu? Kalau satu suku sekarang ini 6,7 gram, maka 4,25 gram kita berandai kira-kira 3/4 suku. Berarti 3/4 suku. Kalau seumpama harga sesukunya 6 juta, berarti berapa Bu? Berarti 3/4 suku sekitar 4 juta. Jadi 1 keping uang dinar itu seharga 4 juta. Sedangkan yang dipinjamnya berapa Bu? 1000, berarti lebih kurang 4 miliaran dia nak pinjam. Wah, ya. Besar Bu duit 4 miliar? Besar. Ternyata apa Bu? Ajaran Islam, ajaran agama tauhid ini memang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum kita. Maka apa kata kawannya ini kepada kawannya? Siapa yang akan menjadi saksi utang piutang ini? Dia minta saksi. Apa kata kawannya? Kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi kita. Oke, Allah yang menjadi saksi kita. Sekarang siapa yang bertanggung jawab dengan hutang ini? Kau datangkan tanggung jawab itu. Maknanya minta jaminan Bu. Apa katanya? Cukup Allah yang menjadi penjaminku. Nah, kira-kira kalau dua datang dengan kamu nak minum duit 4 miliar. Yuk, apa dia yuk? Saksi kita ini hari ini. Kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi kita. Oke yuk, apa jaminannya? Jaminannya tanggung jawab Allah. Kira-kira dah usah kan 4 miliar 100.000 ada saksi masih masih tak bayar buat itu. 1 juta bayar berat nagenya. Kalau maaf cakap Bu, ketika dia ngomong kafa billahi syahida, Allah jadi saksi, Allah yang tanggung jawab. Tetapi inilah persahabatan 2 orang yang karena Allah. Pada saat itu benarlah yang kau katakan, ini dia duit 1000 dinar dikasihnya Bu. Coba Bu ya, saling percaya. Ngapo? Karena Allah yang menjadi saksinya, Allah yang bertanggung jawab. Akhirnya sepakat pada hari dan tanggal tertentu utang itu akan dibalik. Singkat cerita, berlayar dia Bu ke negeri yang jauh naik kapal. Pada hari yang ditentukan, rupanya Bu duit 1000 dinar itu berkembang dan dia untung. Tapi ada persoalan. Ketika dia nak membayar utang itu, dia balik ke kampungnya, ke tempat kawannya itu. Ternyata di laut itu sedang terjadi badai yang besar, tidak ada kapal untuk berlayar. Sehingga apa? Dia tidak bisa menemui janjinya. Tapi dia sudah kumpulkan duitnya, dia berniat di pinggir pantai, dia tidak nanti kapal yang lewat. Maka pada saat itu Bu, diambilnya sebongkar kayu, dilobanginya, dimasukkan duit 1000 dinar, dibuatnya surat, ditujukan kepada kawan yang memberikan dia pinjaman itu, ditutupnya, sebelum dilemparnya ke laut, dia mengatakan begini, berdoa, ya Allah, dahulu kawanku meminjamkan duit ini kepadaku karena saksinya adalah Engkau ya Allah. Engkau yang bertanggung jawab ya Allah.
Tapi nyatonya ya Allah, waktu yang dijanjikan aku tidak bisa kemana-mana, badai sehingga aku tidak bisa ketemu dengan kawanku itu. Ya Allah, sampaikan pembayaran hutangku ini kepada kawanku. Dilemparkannya duit 1000 dinar, 4 miliar itu. Percaya dia dengan Allah 4 miliar. Karena apa? Karena Allah yang dulu menjaminnya. Lemparkannya rupanya kawannya memang sesuai janji, nunggu juga di pantai. Mana kawan aku nih? Dak kate kapal lewat, lewat 4 miliar. Tapi dia ingat sebelum dia ke pantai itu bininya ngomong, "Kak, kita kate kayu bakar." Gara-gara kayu bakar, gua ngomong dengan kami ibu-ibu, "Pak Ustaz, masa kate kompor gas dulu?" Kalau dulu paling canggih kayu bakar. Ya kadang kita nih ngaku udah pakai kompor gas banyak Pak Ustaz. Kan duitnya banyak 4 miliar, masa ada beli kompor gas dulu. Bani Israel. Singkat cerita ketika dia di pantai itu akhirnya dia agak mana nah tidak dibayar oleh kawan itu sesuai janjinya. Kemudian dia karena pesen bininya, ada kayu ngapung sampai ke pinggir pantai. Diambilnya, dibawanya balik sampai di rumah. Dibelahnya itu kayu, ternyata ketemulah duit 1 miliar itu, 4 miliar itu, 1000 dinar itu. Dan di situ ada suratnya, permohonan maaf dari kawannya, bahwasannya uang itu memang tidak bisa dia antar karena terjadi badai, dan dia minta Allah menyampaikan uang itu. Disinilah kekuatan niat. Makanya kenapa uang kadang bisa bayar utang? Pakai SSD dulu ini, agak kurang terjingat. Kita di dalam hidup ini Ibu pernah berutang. Tapi alhamdulillah utang itu bisa kita bayar. Ibaratnya gali lubang tutup lubang. Bagus Bu, menggali lubang tutup berarti berutang bayar. Berutang lagi bayar. Yang tidak bagus gali lubang tidak nutup. Iya, akhirnya masuk ke dalam lubang itu. Ibu, kenapa uang yang berutang dia bisa bayar dan kenapa uang yang berutang dia dapat bayar? Kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yurida adaaha addallahu anhu." Barang siapa yang berniat berhutang kemudian dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan mempermudah jalan untuk membayarnya. Jadi kalau dia berutang niat nak bayar, memang azamnya dia berutang itu karena kebutuhan, dan dia berniat, ya Allah kasih aku kemampuan, maka Allah akan mudahkan. Wa man akhadhaha yuridu itslafaha atslafahullah. Barang siapa yang berutang kemudian dia memang berkehendak dan membayar utang itu, menghanguskan uang hutangannya itu, maka Allah pun akan melambatkan, akan menyukarkan, akan menghanguskan dia untuk tidak bisa membayar hutang. Apa maknanya Bu? Hutang itu biasa. Tapi berapa banyak uang berhutang itu bisa dia bayar. Oleh karena apa? Karena memang niatnya dia nak bayar. Tapi berapa banyak uang berhutang itu karena apa? Karena mungkin sudahlah ibu anak itu kan berduit, apalah pengaji duit 100.000 yang ku pinjam, sudahlah tidak usah dibalikkan sampai kapanpun duit yang katanya berhutang itu sulit untuk dia bayar. Apalagi kita kadang didatangi uang ini antara minta dengan hutang beda. Tidak ngerti gitu. Bu anak ngapo berasan duit. Kalau sudah berasan bingung. Ini minta apa hutang? Kami pernah ditanya oleh jamaah karena ceramah masalah hutang ini. Jadi mana Pak Ustaz? Pak, kalau dia ngomong awal berasan tidak dibalikkan, dia datang lagi berasan yang kedua, jelas-jelas tanya Pak, ini berasan hutang apa minta? Ngapa waktu berasan tidak kata baliknya Pak Ustaz? Apa maknanya? Maknanya adalah hutang yang bisa dibayar itu, oleh karena memang orangnya berniat dia untuk membayarnya, naudzubillah. Kenapa dia tidak bisa bayar hutang sampai matinya? Dia akhirnya tidak bisa melunasi hutang itu.
Mungkin maaf karena dari awal niatnya salah. Ingat Bu, ketika kita berutang sesuai tadi hadis ketika zaman Bani Israel, maka selalulah kita menjadikan Allah sebagai saksi dan penanggung jawab terhadap utang kita. Sebab apa Bu? Kalau kita menjadikan Allah sebagai saksi dan penanggung jawab, hati kita ini juga tenang. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi berapa banyak Bu kadang cakap kita oleh karena manusia. Berapa banyak manusia kadang melanggar meskipun dia sudah bersumpah atas nama Allah. Berutang mati. Apa yang dia dapat? Sahibud daini maghlulun fi unuqihi la yufakkahu illa qada'u dainihi. Barang siapa orang yang mempunyai tanggungan hutang lalu meninggal dunia, maka dia terbelenggu di dalam kuburannya, tidak akan dilepas dari siksaan belenggu kuburnya itu. Sampai kapan? Sampai ahlinya membayar hutangnya itu. Maknanya Bu, punya hutang mati, maka dia akan terus disiksa di alam kuburnya sampai ahlinya membayarnya, sampai ahli warisnya menunaikan kewajiban membayar hutangnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bu, siapa yang berutang kemudian dia berutang meninggal dunia, apakah duit dia di dunia itu kaget di akhirat bisa untuk membayarnya? Tidak. Ternyata apa Bu? Barang siapa yang hutang, kata Rasulullah, berniat untuk membayarnya lalu sampai meninggal dunia tidak akan dibayar, maka membayarnya itu kapan? Kaget setelah hari kiamat, pada hari kiamat. Barang siapa yang hutang lalu tidak berniat untuk membayarnya lalu meninggal dunia, maka Allah yang maha mulia, maha agung pada hari kiamat langsung nanya dengan yang berutang tadi, apakah kamu kira aku tidak mengambil hak hamba-hambaku? Maknanya, apakah Allah akan membiarkan hutang yang tidak dibayar kepada saudaranya itu? Allah akan mengambil haknya itu pada hari kiamat. Dengan apa membayarnya Bu? Dengan duit yang dia simpan, dengan bedeng dia, dengan kos-kosan dia, dengan mobil dia ketika dia di dunia? No. Membayarnya kaget di akhirat dengan amal kebaikan yang dia bawa selama dia hidup di dunia. Maka itulah tebusan terhadap hutangnya. Kalau dia tidak ada amal, kata Rasulullah, maka kejahatan, keburukan, dosa, uang yang ngutanginya akan dilemparkan, diambilkan untuk diberikan kepadanya. Tapi gara-gara ceramah ini ada jamaah yang berpikir, dan mungkin kita pun berpikir, kalau mah itu Pak Ustaz tidak apa-apa berutang. Ngapa Bu? Ya sudah berutang yang banyak dosa bayar. Terus ya sudah banyak ibadah sholat, tahajud, banyak ibadah majelis ilmu hadir terus, banyak puasa, baca Quran, zikir. Bu, ada jaminan bahwa sholat kita itu pasti menjadi amal baik? Ada jaminan bahwasanya kita duduk berlama-lama ini bahwasanya kita diberi pahala yang baik? Adakah jaminan sholat malam kita diterima? Ada jaminan puasa kita diterima? Wallahu a'lam. Kita cuma menjalaninya tapi kita tetap yakin diterima. Tapi kalaulah kita boleh berandai, kalau maaf salah satu ibu ada hutang dengan salah satu ibu di majelis ilmu ini, kira-kira masih berani tak dia kalau belum bayar ketemu dengan ibu itu tapi dia sudah berjanji? Atau maaf cakap jamaah ada hutang dengan imamnya, imam sholat di masjid, begitu imam Allahu Akbar masuklah yang berhutang tadi. Nah kau imam itu pulau, nah kau sepanjang sholat yang dia pikirkan, nah mak mano ini aku jangan sampai kejingoan dengan imam. Akhirnya imam baru salam kanan, dia salam kiri, assalamualaikum. Akhirnya dia berlari. Bu, apakah ketika kita menebar hutang-hutang, menyakiti hati saudara kita, tidak pernah membayar, apakah masih ada sisa kebaikan? Ketika apa? Ketika maaf sumpah serapah yang keluar dari mulut saudara-saudara kita, karena kita berhutang tidak pernah bayar. Nauzubillah. Lanjut Bu ya, ini maaf yang berhutang dulu ya, tak
sabar kamu. Sabar ya, agak bedegap-degup dengernya. Nah mudah-mudahan ada berubahnya kaki. Jadi kalau yang sudah kena warisan jangan lari, bayar, datang. Sebab arisan itu juga bisa dikatakan hutang. Karena kamu sudah ngambil dulu duit uang, baru kamu bayar selanjutnya. Bu, selanjutnya ibu sebagai perempuan ketika dinikahi suaminya ada yang namanya bentuk mahar, mas kawin. Mahar dan mas kawin itu adalah salah satu bentuk komitmen suami menafkahi istrinya. Tapi yang namanya mas kawin itu di dalam Islam boleh hutang, Bu. Aku nikahkan anak kandungku perempuan kepadamu dengan mas kawin emas 1 kilo hutang. Lagi dulu, dengar, kita besar dulu. Apa kata si lelaki tadi? Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut hutang. Oh, barang siapa nih kata Rasulullah, tiap orang lelaki mengawini wanita lalu berniat tidak memberikan mas kawinnya, bisa bagaimana itu kan? Dek, kau melamar dengan 5 suku, tapi hutang seumpama. Tapi dia tidak memberikan pada saatnya, maka ketika lelaki itu meninggal, maka dia akan meninggal dalam keadaan berzina. Nah, ingat-ingat dulu suami di rumah lalu naslub. So umpama kalau lo balikin juga tahu kak, gue suku lagi. Kata Ustadz Ghazali kak, berzina, bayar. Dek mahal dek 12 juta, bayar macam sesuku beda hidak macam 2 suku lagi. Apa maknanya? Ibu tolong yang punya anak gadis jangan memperberat mas kawin, mudahkan mas kawinnya. Tapi yang punya anak laki-laki jangan nak ngecik-ngecikkan mas kawin. Kita ini ibu, kita punya anak lanang, dia punya anak perempuan. Kalau bisa kita sama-sama ini bakal jadi keluarga besar, sama-sama kita angkat derajatnya. Tapi jangan sampai di situ ada proses seperti jual beli dan negosiasi yang berlebihan. Yang penting Bu, sesuaikan dengan kemampuan. Kalau memang bisa memberikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Kapok itu salah satu bentuk kita bertanggung jawab dengan siapa? Dengan anak gadis yang bakal kita tersunting itu. Ya. Pokoknya kalau kita punya anak perempuan, tidak usah diberat-beratkan. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, jangan pula diringan-ringan ke. Berapa mas kawinnya setengah suku, segram besok. Ya Allah, apalah artinya segram dah ya. Sudahlah, dia minta berapa? Masnya sesuku be. Oke, gua bawa ke 5 suku. Pasti senyum wah itu, mertuanya senyum cengah-cengeh. Alhamdulillah. Tapi hadis selanjutnya, hati-hati nih, hati-hati. Hadis selanjutnya ini mungkin kita pernah melakukannya. Hati-hati, terutama ibu-ibu yang galak beranjur di pasar Perumnas, pasar Sekip, pasar 16. Nah, bukan nawar yuk. Nah ini cerita hadisnya. Setiap orang lelaki, memang di sini Rasul mengatakan lelaki yang membeli barang dari orang-orang lain lalu tidak berniat membayarnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati, maka ketika orang itu meninggal dunia kata Rasulullah, dia meninggal dalam keadaan dicap oleh Allah sebagai seorang pengkhianat, dan tempat pengkhianat itu tidak lain adalah di neraka. Bu, kalau nawar cabai benar-benar tawarlah ya. Jangan sampai lah sudah ditimbang oleh bibit cabai kamu nak komplain. Berapa yuk cabai keriting ini 120. Ya yuk minta sekilo. Begitu ditimbang pas nak bayar ngaku keriting galau yuk. Seumpama berapa banyak uang ini sudah sepakat, tapi karena dia kepengen merendahkan, menurunkan dari tawaran yang dia awal itu. Kadang beli cabai 5.000 minta tambah cung. Hah? Tidak. Yuk cabai yuk 5.000, njoknya 5.000, minta cung dikit juga, cengkem pula oleh ayo besar. Tolong, hoi,
cabai 120, janganlah minta 5.000. Bingung wah itu. Cabai lah tahu sekilo 120. Yuk bagi 5.000, bingung ayu itu. Unjuk berapa cabai 5.000? Hah? Seon bae 12.000. Kalau 5.000 berapa? Akhirnya dijual 5 ekor cabai itu. Marah pula ayu itu. Dia sudah minta cabai, tambah pula cabai setan. Oh, tambah meremut ayu itu. Nauzubillah. Bu, berniaga, jual beli, tolong tawar yang betul. Kalau sudah sepakat, barang diberikan, bayarlah sesuai dengan kesepakatan. Baik, caknya ini utang yang utang galau, ya sabar. Yang kamu yang diutangi belum bayar kaki aduh bagiannya ya, sabar. Man mata wa alaihi dirhamun aw dinarun qudiya min hasanatihi laisa summa dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai tanggungan 1 dirham 1 dinar, maka akan dibayar dengan amal kebaikannya ketika pada saat itu tidak ada lagi gunanya dinar dan dirham itu. Apa makna hadis ini? Ibu, kalau ada duit, cepatlah bayar utang itu. Ujung-ujungnya kamu punya duit, tidak pacak bayar utang. Duit apapun harta kamu tidak dibawa sampai mati. Yang ujung-ujungnya kaget di akhirat itu tidak katik guna emas yang kamu kumpulkan, tidak katik guna antingan yang kamu koleksikan, tidak katik guna harta yang kamu simpan, yang pada akhirnya cuman kebaikan sebagai tebusannya. Maknanya Bu, kalau kamu masih pada utang, tolong dilihat ada tak untuk bayarnya. Kalau ada, bersegera bayar. Kenapa? Bu, na'udzubillah, kita tidak pernah tahu apakah ketika kita meninggal dunia, ahli waris kita, keluarga kita galak bayarkan utang itu dengan harta kita. Tapi berapa banyak kejadian ada Bu, anak-anaknya, suaminya tidak galak bayar utang dari siapa? Dari ibu, dari istri yang meninggal dunia itu. Padahal apa? Padahal jelas dia meninggalkan harta. Yang ujung-ujungnya apa Bu? Ujung-ujungnya kita lah nyimpen harta, tapi ujungnya tidak kasih manfaatnya. Ngapo? Karena tidak bisa menebus utang yang kita bawa sampai kematian kita. Jadi balik ini, coba lihat kaget di lemari ada berapa emasnya, buka berangkas itu, kemudian ada berapa utangnya, bayarlah. Sebab kalau mati, maaf ya, masih ada utang, memang emas ada, tapi lagi jengok emas itu mungkin dia silau. Iya mungkin mbak, ternyata adik nih banyak emasnya, diem baik selama nih, ada 20 suku, ada orang nagih utang dengan lakinya. Kak, ayo ada utang apa? Dia yang berutang, biarlah dia tanggung jawab. Mintalah sana ke kandang kawan. 20 suku, mangkonya tolong kalau ada utang pesen-pesen dengan laki, pesen-pesen dengan anak. Ya, ngomong dicatat, emak masih punya utang. Kaget kalau emak meninggal dunia, utang itu udah pacak emak bayar. Ingat-ingat kalau ada yang nagih bayar ya. Rumah ini jualkan kalau tidak terbayar. Anaknya ngomong, mak, ngontrak mak rumah ini. Ngontrak, bukan rumah kita. Lupa mak ya, cara orang nak mati ya, tidak ngerti lagi rumah dia. Bu, tolong ingat niat ya. Jangan pernah memperkecil dan mempermudah hutang, karena sesungguhnya kaget di akhirat tetap ada hitungannya di hadapan Allah. Datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaanku bila aku berjuang jihad fisabilillah? Aku terbunuh ya Rasulullah, tapi aku berjuang itu ikhlas ya Rasul. Aku kepengen dapat ridha Allah. Aku ikhlas, sabar, aku maju ke medan perang. Aku tidak pernah mundur, tidak pernah takut. Apakah ketika aku mati di medan perang itu, bahwa dosa-dosa aku akan dihapuskan oleh Allah? Apa kata Rasulullah? Iya, dosa-dosa kau akan dihapuskan oleh Allah. Maka senanglah Bu lelaki ini Bu, karena pahala yang terbaik salah satunya jihad fisabilillah. Maka dia berlalu dari Rasulullah. Ketika dia sudah berlalu, dipanggil lagi oleh Rasul. Sini kau laki-laki, sini dulu. Ngapo? Karena sesungguhnya Jibril lalu datang dengan Rasul. Ya Rasul, memang benar dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutang. Wong
yang jihad, yang kalau mati langsung dikubur dengan baju-bajunya, dia tidak merasakan sakaratul maut, mudah matinya. Dia di alam kuburnya Allah berikan kenikmatan kubur, bahkan dia masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau yang mati itu fisabilillah masih punya utang, naudzubillah, urung masuk surga. Apalagi kita yang tidak pernah jihad. Pak Ustadz kan ngaji ini jihad Pak Ustadz. Man kharaja fi talabil ilm, siapa orang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji, maka dia bagaikan berjuang fi sabilillah sampai balik ke rumahnya. Bu, apakah ada ukurannya ngajinya ikhlas? Apakah ada ukurannya ngajinya sabar? Ada tak masih dunianya? Kadang masih ada dunianya. Bu, hati-hati, karena sesungguhnya yang jihadnya sabar, ikhlas, ridho, baik Allah ridho dengan dia masih punya utang, maka dosa utang itu tidak bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang satu jenazah, nah ini terus yang berutang terus ini, ya. Pokoknya kalau diri kita merasa ya Allah aku nian, canya Ustadz ini ngomongnya aku, berarti aku hatinya masih Allah bukakan. Tolong sadari ini. Datang satu jenazah kepada Rasul, kawan yang nganterkannya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Rasul, sholatkan jenazah ya. Apa kata Rasul? Pertanyaan pertama, apakah jenazah ini punya utang? Kawannya ngomong, ya Rasul, dia punya utang. Pertanyaan yang kedua, apakah dia meninggalkan harta untuk bayar utangnya? Apa kata kawannya? Ya Rasul, dia miskin, tidak punya duit, tidak kasih harta untuk membayarnya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sholatkan kawanmu. Rasul berlepas tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Tapi bukan berarti tidak disolatkan. Rasul menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menyolatkannya. Rasul tidak mau menyolatkannya. Tapi kemudian Ali bin Abi Thalib menunjuk, ya Rasul, utang kawanku ini aku yang nanggungnya. Maka setelah itu kata Rasul, yuk sama-sama kita menyolatkannya. Akhirnya Rasul baru mau menyolatkannya. Ibu, pertanyaannya, kalau kita mati punya utang, kira-kira ada tak sahabat kita, kawan dekat kita yang seperti Ali bin Abi Thalib? Atau maaf cakap, mungkin bisa baik kita ini utangnya lebih kecil dari kawan kita yang masih hidup. Mungkin tak dia nak bayar utang kita. Tapi kalaulah sahabat Rasul dengan sahabatnya rela dia membayarkan utangnya, begitu luar biasanya cintanya dia dengan saudaranya yang seiman. Tapi apakah masih bersisa daripada saudara-saudara seiman kita seperti itu? Apalagi di dalam kehidupan, kalaulah maaf cakap, setiap hari dia cuma menzolimi dengan hutang-hutang yang dia tanam tapi tidak pernah dia bayar. Masih mungkinkah kawan dekatnya, kawan baiknya merasa bahwasanya dia punya kewajiban bayarkan hutang kawannya itu? Nauzubillah. Demi Allah kita berlindung kepada Allah. Apakah masih ada uang yang luar biasa baiknya itu? Kalau memang maaf cakap setiap hari kita cuma nyakitinya baik, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah ibu sekalian, bahwasannya sungguh hutang itu akan memberatkan jenazah, akan memberatkan dia menuju kepada Allah, yang sampai Rasul pun berlepas tak mau menyolatkannya karena dia masih ada sangkutannya dengan siapa? Dengan manusia lainnya. Tapi ingat Bu, sudah mulai kita kepada keutamaan uang yang membebaskan hutang. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini dikatakan semoga Allah, ini Bu, yang pertama, siapa yang membebaskan saudaranya dari hutang, kata Rasulullah, semoga Allah menyelamatkan dirimu dari api neraka sebagaimana kamu telah membebaskan tanggungan saudaramu yang muslim. Jadi siapa yang membebaskan saudaranya dari hutang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dirinya dari siksaan api neraka. Apa maknanya Bu? Uang yang membebaskan hutang saudaranya, pahala dia yang pertama, Allah akan bebaskan dia dari azab api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, barang siapa yang menangguhkan pembayaran hutang bagi orang yang melarat atau membebaskannya, maka Allah akan memberikan naungan padanya pada hari kiamat
yang mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, sekarang ini ketika kita bisa memberikan tangguh, bisa memberikan tempo, bahkan pada puncaknya kita memberikan kebebasan uang itu untuk tidak membayar hutangnya, maka nanti ibu pada hari yang dekati tempat berteduh ini, pada saat matahari jaraknya dekat dengan kita, pada saat itu keringat ada yang kata riwayat sedengkul, bahkan ada yang sepinggang, bahkan ada yang seleher, saking luar biasanya panasnya. Pada hari di mana manusia itu pada huru hara yang luar biasa, dia pada saat itu akan diberikan oleh Allah perteduhan, akan diberikan oleh Allah tempat berteduh, akan dinaungi oleh Allah. Siapa dia? Uang-uang yang bisa menangguhkan pembayaran hutang uang lain, bahkan maaf sampai puncaknya dia bebaskan uang itu dari hutang. Yang sekarang ini maaf ibu masukkan ke dalam kotak itu, kira-kira bisa dah ibu tiap hari masukkan itu? Atau kami berandai main itu? Pernah dah ibu sedekah sehari 100 ribu tiap hari tak? Tidak pernah. 50 tiap hari tadi? Tidak pernah. 10 ribu mungkin bu ya? Oke, sekarang main ibu. Ada jalannya siapa yang kepengen dia bersedekah setiap hari. Caranya mana? Tangguhkan hutang uang itu, maka berapapun besar hutang uang itu, ketika diberikan pada penangguhan yang pertama, seumpama dia minjem 100 ribu, dia minta tempo 2 bulan, maka 100 ribu yang belum dibayar selama 2 bulan itu bagaikan sedekah dia tiap hari 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, itu kata Rasulullah. Kemudian dia datang lagi pas 2 bulan, yuk lo pajak bayar hutang yuk 100 ribu, sulit nian yuk jualan nih, belum pajak aku balikkan itu. Apa katanya? Tidak apa, berapa lama lagi kau kepengen bayarnya? Yuk sebulan lagi. Maka pada jatuh tempo yang kedua, sedekahnya tidak lagi 100 ribu Allah hitung, tapi 2 kalinya 200, 200, 200, 200. Bu, bayangkan kalau 1 juta. Dia minjem 1 juta bertahun-tahun tidak dibayar, tapi kamu ya sudahlah, kasihan juga dia. Maka setiap hari bu 3 tahun, 365 hari dikali 3, bagaikan tiap harinya dia sedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi puncaknya apa bu? Nih puncaknya ya. Siapa kata Rasulullah kaget yang meninggal dunia, maka ada malaikat maut ketika mencabut nyawanya, maka dia bertanya, apa dia kebaikan kau? Apa katanya? Aku tidak tahu kebaikannya, cuman kemudian diperlihatkan kebaikannya. Oh, ternyata kebaikannya, aku dulu jual beli. Kalau ada wong kaya jual beli, dia berutang dengan aku, dia minta tangguh, ku tangguhkan. Kalau ada wong miskin yang berutang dengan aku, maka aku bebaskan utangnya. Maka karena sebab itu, apa kata malaikat maut? Masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Puncak daripada wong yang membebaskan utang wong lain, maka dia akan Allah masukkan ke dalam surga. Ibu, gara-gara ceramah ini di satu majelis ilmu, ibu-ibu langsung sudah ceramah dekati kami. Pak Ustadz tuh bisa ngomong baik. Lemaknya 16 juta Pak Ustadz diutangi wong tidak dibayarnya, sakit hati aku. Ku kumpulkan duit itu Pak Ustadz, tahu-tahu nak ikhlas baik. Mungkin ada pertanyaan itu di dalam benak ibu-ibu. Ada kan? Nah bu, ini pilihan. Kami cuma mengatakan ibu, berapapun tadi kemuliaan yang bakal ibu dapat, itu semua adalah pilihan yang mesti ibu buat. Kalaulah maaf ibu tidak ikhlas, ibu tidak ridho, yakinlah Allah tidak akan menyio-nyiokan itu. Kage ada hitung-hitungannya, kage ada pembayarannya ketika di akhirat. Kebaikannya akan ibu ambil ketika kapan? Ketika ibu belum melunaskan hutangnya itu. Tapi bu, sekarang 16 juta, 100 juta, berapapun duit yang dipinjam oleh uang, mungkin hitungan dunianya besar. Besar, kalau kita masih ini
dunia. Tapi di alam kematian kita baru merasa ternyata 16 juta tidak besar Pak Ustaz dibanding kenikmatan aku membebaskan 16 juta. 100 juta kecil Pak Ustaz, ternyata mah ini nikmatnya aku Pak Ustaz di alam kubur. Karena asbab aku merelakan itu semua. Bu, berbesar hatilah karena Allah akan menyia-nyiakan perbuatan baik kita. Aduh pulau yang nanyo Pak Ustaz ngaku aku nih bawa warung Pak Ustaz. Terus ada wong tetangga ini kalau beli kurang-kurang 1.000 Pak Ustaz ngomong nak bayar. Kage sebentar, kage uang terke banyak yang Pak Ustaz yang mah itu tidak datang. Nak ku tagih dalam kadang aku juga lupa mak mano bu ikhlaskan. Karena mungkin itulah sedekah yang Allah terima. Karena kau dah ingat lagi tapi kau ikhlas. Tapi ada juga yang ngomong, Pak Ustaz, mak mano kalau aku berutang tapi lupa. Bu, kalau yang lupa utang kecil, tidak usah budi, tidak usah bohongi Ustaz. Kalau utangnya besar, cak lupa. Sudah lah. Oke, kita berandai utangnya lupa, berarti utangnya kecil. Bu, maaf, mak mana cara membayarnya? Ketika ibu masukkan duit di kota itu, jangan niatkan itu sedekah kamu. Niatkan ya Allah, ini duit ya Allah 5 juta. Mungkin masuk situ 5 juta? Tidak, kita rendah ke 500. Ya Allah, ini duit 500 piah. Ku masukkan ke dalam kota ini untuk bayar hutang kepada dulu wong yang ku utangi, tapi aku lupa ya Allah. Maka duit ini aku sedekahkan atas nama dia. Bismillah. Bunyinya 500. Rela dia cuma 500, tapi rela kali 50.000 ngomongkan mah itu. Disitulah nilai kita itu. Jangan pernah kita meremehkan hutang. Dulu pernah kita makan kantin, makan pempek 5 ngaku 2. SD. Masuk ustaz katanya. Jauh, jujur demi Allah, tak pernah ustaz mah itu. Memang dari kecil lah baik memang. Iya. Hati-hati bu. Pempek 5 ngaku 2, 6 tahun SD itu. Tiap hari mamang itu tahu. Bukan tak tahu. Kira nih nyok. Begitu SMP pindah pula mamang tuh ke SMP itu. Ketemu lagi budak ini 3 tahun, 9 tahun. Makan 5 ngaku 2. Nah, pas dicari mamang oe itu pempek oe. Tidak ketemu. Akhirnya mana bu cara nebus utang itu? Bu, kalikan 3 pempek kali 9 tahun. Tapi jangan harga waktu kita SD SMP itu, tapi sesuaikan dengan harga sekarang. Sedekahkan duit itu atas nama mamang pempek oe itu kalau tidak tahu namanya. Ya Allah, ini dulu aku makan pempek 5 ngaku 2 ya Allah, mati 3. Kalau sekarang paling 1.000, 3.000 kali 9 tahun, 9 kali 365 hari. Banyak nian ya Allah. Aku sedekahkan duit ini untuk mamang. Dah tahu aku namanya ya Allah. Pokoknya mamang oe di SD 179. SMP 4 pokoknya. Ini dia ya Allah. Bismillah. Bu, sah. Kalau kita pengen buat baik sebelumnya, tapi jangan itu. Temui keluarganya. Ada anaknya, ada cucunya, temui. Dulu aku pernah makan pempek yai kau. Makan pempek bapak kau, aku ingat-ingat, tak pernah bayar. Caknya tahu bapak kau tu, tapi diem ke nyobe. Maka hari ini aku nak nebusnya. Berapa banyak uji anaknya? Langsung pakai kalkulator anak-anaknya. Berapa banyak? 3 kok cuman. Dulu berapa harganya? 2 selawi dulu. Sekarang kecil lagi 2 selawi 1.000, berarti 3.000. Dikali berapa? 9 tahun. Setahunnya berapa? 365 hari. 3.000 kali 365 hari. 1 juta lebih. Nah, dikali berapa tahun? 9 tahun. Begitu dihitung, nilainya hampir 10 juta. 10 juta tuh ini. Dek usanian deh, 10 juta. Mau kan? Aca. Banyak. Uji cocoknya pula ngagang luar ini. Untung wah ini masih hidup, nak baca bayar hutang itu ya. Akhirnya ujinya, dek aku udah kasih duit. Mama dek kalau aku minta ikhlasnya. Bu, minta ikhlasnya dari keluarga. Kalau memang dia mengikhlaskan,
maka insya Allah itu akan jadi amal daripada mamang pempek itu. Tapi kalau dia tidak mengikhlaskan, berusahalah kamu untuk membayarnya, karena sesungguhnya itu hutang yang kamu pertanggungjawabkan kepada Allah. Oke deh, 10 juta aku ansur. Oke, kata cucunya. Berapa banyak? Aku ansur 10 juta itu 10.000 sebulan. Oh, berapa tahun wak? Mati wak, lunas hutang ini. Wak lah tua lama ini menges pulau ke sini. Mas 10.000 setahun deh baru 120.000. Masa 10 tahun lagi wak baru? Ya Allah, jiwa itu mak mana lagi deh? Ya sudah lah wak lah tua juga. Ku maafkan. Wah, itu deh mungkin. Oh dari tadi. Alhamdulillah. Ya Allah, ibu hati-hati. Ya. Memang kenapa Bu ini mesti kami angkat, karena sekarang ini yang namanya hutang itu, nah, yang namanya COD tidak bayar itu, hati-hati yang tadi COD. Ya, hati-hati, mati kamu. Ini dah kadang COD tidak dibayarnya, sudahlah bayarlah. Ngapo kalau COD itu gitu kadang tidak susah-susah, enak juga. Ya pas bagus, pas tidak bagus. Nah, cuma hati-hati jangan terbudi oleh COD. Bu, COD jangan terbudi. Bu, panjengok baju sweater harganya 20.000. Seumpama pas sampai aku dia, lap tangan. Ya Allah, Bu, sekarang banyak tipuan. Nah, makanya jangan tertipu sekarang ini Bu. Yang namanya dagang itu kadang maaf, unsur-unsur jual beli itu syarat dan rukunnya tidak uang perhatikan lagi. Berapa banyak sekarang ini tipuan-tipuan. Ini tadi Bu, apa yang beredar itu duit apa namanya? Bukan Bu, bukan duit pinjol, duit yang separuh asli kanibal, separuh asli, separuh palsu. Jadi duit 100.000 ini separuhnya asli, separuhnya palsu. Tidak tetap sama Bu, tapi ternyata membedakannya itu nomor serinya Bu. Nomor serinya beda. Tapi ditempelkannya Bu. Sekarang kan canggih-canggih Bu. Ditempelkannya dua, sehingga ketika itu dia rugi Bu. Ruginya cuma apa? Duit 100.000 dapat 200.000. Jadi separuhnya duit itu dipotongnya, separuhnya mbeknya yang asli, separuhnya mbeknya yang palsu, ditempelkannya, diedarkannya. Apa maknanya? Lah banyak Bu, tingkat kejahatan uang makin tinggi. Apalagi berutang. Berutang itu kadang mudah Bu, kita ngembeknya. Berapa banyak yang ujung-ujungnya kita yang boleh celakonya. Oke Bu, dunia kita masih pajak bebas, tapi di akhirat kita akan mendatangi kepada siapapun yang pernah kita zalimi di dalam hidup kita. Jadi itu Bu. Ingat utang ya, Bu. Kalau utang yang pertama catat, yang kedua ada saksi, yang ketiga salinglah percaya. Kalau insya Allah makna saling percaya ini niatnya karena Allah. Yakinkan Allah yang menjadi saksi kita, bukan manusia itu. Sebab kalau manusia berapa banyak Bu ya, kadang sudah ada saksi, sudah ada jaminan, ujung-ujungnya masih juga membohongi uang yang diutangi itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Oke Bu, ada yang pengen bertanya? Wah, yuk Ibu, silakan. Oke, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Tapi di luar tema boleh nggak? Jadi begini Ustaz, saya punya sahabat 1 tahun lalu, beliau ini kerjanya kerja malam Ustaz. Jadi saya berusaha cari hijrah beliau. Alhamdulillah sudah pakai jilbab dan meninggalkan kerjaan itu Ustaz. Coba ulangi, belum nangkep Ustaz. Jadi gini Ustaz, saya punya sahabat masih dulu teman SMA. Jadi beliau ini kerjanya kerja anak malam lah, jual diri lah gitu. Ya, jual diri.
ketemu saya lagi, dan kami sudah 17 tahun nggak ketemu waktu itu. Terus ketemu lagi karena saya menetap di Lubuk Linggau dulu, dan saya kembali lagi ke Palembang dan bertemu beliau. Saya ajak beliau di hijrah singkatnya Ustadz. Nah, terus saya kasih untuk modal dia usaha, tapi nggak diusahain Ustadz, habis uangnya. Setiap itu dia terus minta untuk susu anaknya atau apa gitu terus, dan nggak mau berusaha untuk mencari nafkah yang halal gitu. Nah, yang mau saya tanyakan Ustadz, kadang-kadang kan kita jadi kesel sama dia itu. Iya, karena sudah saya ajarin buat pempek, jualan pempek atau jualan gorengan di depan rumah, tapi selalu yang uang saya kasih habis dan selalu minta ke saya terus. Dan yang saya tanyakan Ustadz, kalau saya tinggalin, saya takut dia balik lagi kerjaan yang lama kan. Tapi kalau saya ini terus, dia kayaknya bergantung terus sama saya Ustadz. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya sekarang lagi bingung Ustadz. Terima kasih. Ini dilema kehidupan ya. Jadi ada orang yang terjun di dunia hitam, kawan lah, kemudian diajak untuk berhijrah dengan memberikan bantuan berupa finansial dan mungkin kemampuan keahlian. Tapi nyatanya tidak katik perubahan. Justru orang yang memberikan bantuan itu menjadi tempat bergantungnya. Dia masih malas-malesan. Karena apa? Karena dia keluar dari lembah itu, dia mengalami kehidupan yang penuh kesusahan. Nah, mana sikap daripada orang yang memberikan bantuan ini? Ibu, terhadap orang yang seperti itu, maka timbang-timbang ya, banyaklah kebaikannya ataupun keburukannya. Timbang-timbang. Karena di dalam kehidupan ini, kadang kita menolong seseorang itu harus disertai dengan yang namanya kesabaran. Ya. Tidak selamanya apa yang kita berikan dan kita inginkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Makanya ketika kita memberikan bantuan dengan seseorang itu, niatkan semuanya karena Allah. Mintalah dulu dengan Allah, minta petunjuk dengan Allah. Jadi kalau mana jalannya sekarang ini, ibu minta petunjuk dengan Allah, ya. Tetapi ketika ibu mau memberikan bantuannya, ketika bantuan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang menjadi kebaikan buat dia, bahkan dia merasa bahwasannya yang paling enak itu cuma minta dan minta, maka bolehlah ibu mengajukan syarat dengan dia. Ajukan syarat. Kalau dia minta bantuan, kalau dia kita berikan bantuan, maka dengan syarat-syarat yang kita tentukan. Oke, dalam berapa tahun kau laku bantu, modal laku kasih tidak jalan, tapi kau masih terus minta-minta. Oke, apa dia kendaknya? What kendak you air laden? Kira-kira itu. Ajak empatmu mato, ngomong benar-benar. Apa sekarang kepengenan kau? Aku kepengen kau tidak lagi lari ke lembah itu. Nah sekarang ini sudah banyak yang kukorbankan untukmu. Tolong berubahlah. Kalau kau memang tidak berubah, maka cukuplah batas ini. Karena apa? Karena aku tidak sanggup lagi. Yang aku tidak sanggup lagi. Kalau cuman bantuanku itu cuman kau manfaatkan, kau kembali lagi menjadi malas-malasan, bukan itu yang aku harapkan. Oke, sekarang sudah kita tutup selamanya itu. Yang sudah. Nah sekarang kita mulai dengan yang baru. Kepengenan kau mana? Jelas. Kalau aku kepengen kau jangan lagi balik ke lembah itu, aku akan bantu sekuat tenaga aku. Tapi ingat, ini bantuan aku yang puncak. Ya. Kau kepengen apa? Bu, jadikan dialog. Aku kepengen ini. Oke, tapi ingat ya, benar-benar kau jalaninya. Oke, aku kasih bantu kau. Tapi aku pengen kau jangan lagi menyusahkan dengan apa? Bergantung. Karena apa? Karena sudah banyak yang kuberikan dengan kau. Boleh bu, kita memutuskan bantuan itu. Karena apa? Jangan sampai kita terzolimi terus. Bisa jadi terzolimi bu. Ya, kadang niat kita baik, kadang orang belum tentu juga. Makanya apapun bentuk, kalau kita nak bantu wong, lebih baik kita salami dulu betul-betul. Ya, makanya bu, kita di dalam kehidupan ini
Kalau kita nak membantu orang lain itu, kalaulah awal yang mesti kita niatkan itu mesti karena Allah dulu. Sertakan Allah dulu dalam bantuan kita itu. Yang kedua, kita selami. Jangan pernah kita menduga-duga yang kita tidak tahu ilmunya. Tapi boleh kita maaf bu terhadap orang itu, boleh tak kita buruk sangka? Boleh. Terhadap siapa? Terhadap uang yang ketika kita saksikan dalam kehidupannya banyak kejahatan yang dia buat, maka kita boleh berburuk sangka dulu. Seumpama nih bu, ada uang gila megang sentol 57 di pinggir jalan, ya, pinggir jalan. Di mana be? Kemudian kita nak lewat, boleh tak kita ngomong dalam hati, kalau dia aku digebuknya, kayaknya gila wah ini. Padahal kan belum tentu bu. Tapi boleh kita berburuk sangka kata Rasulullah. Seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita terhindar dari kezalimannya. Makanya bu, dekati dia, ajak ngomong betul-betul, empat mata, betul-betul dari hati ke hati. Kalau memang sudah pada puncaknya dan memang tidak bisa dirubah lagi, maka kita sudah semaksimal mungkin. Allah tidak akan menghukum kita kalau memang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Kalau sudah ada upaya yang kita buat, maka semuanya itu memang ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Ustaz, dia balik ke sana lagi. Berarti apa? Berarti itulah pilihan yang dia buat di dalam kehidupannya. Kita sudah berusaha, tapi sesungguhnya semuanya itu memang ujung-ujungnya Allah yang akan menentukan mana takdir kita di ujung. Kita ini cuma bisa apa bu? Berdoa, berusaha dan bertawakal. Karena itulah kita sifatnya manusia. Apalagi bu, kadang maaf, ibarat cari duit lemah begitu pun kemudian disuruh untuk susah mencari duit. Beda bu. Tapi disitulah nilai jihadnya dia sebenarnya. Tapi kadang kita untuk mengembalikan orang seperti itu berat. Kalau jual pempek 1.000, berarti kalau nak dapat duit 10.000, mungkin maaf nak jual 100 pempek dulu baru 100.000. Iya kan? Maaf bu ya. Tapi dengan dia hasil mah itu tidak usah berjualan, duduk kayak senyum nyengek. Ya kan? Mungkin itulah yang kadang membuat dia nyaman dengan kehidupannya. Makanya untuk melepaskan orang-orang itu dari kehidupan yang seperti itu, maka perlulah kita menyelami dulu keadaan orang itu. Kemudian ajaklah dia, maaf, mungkin ke tempat-tempat yang baik-baik, mungkin pindahkan lingkungannya. Kadang lingkungan juga berpengaruh. Benar. Kita baik kadang ngomong, oh susah nian dia lepaskan, memang lingkungannya sulit melepaskannya. Maka kalaulah kita kepengen dia baik, maka lebih baik kita pindahkan dia dari lingkungan yang selama ini mengajaknya. Mungkin dia tidak pindah dari lingkungan itu, sehingga dia masih kumpul dengan komunitas itu. Makanya syarat berhijrah itu salah satunya adalah tinggalkan teman-teman yang selama ini mengajak kita kepada keburukan. Bila perlu, delete nomornya, ganti nomor kita. Jangan sampai kita dihubungi oleh kawan-kawan yang cuma ngajak kita untuk keburukan. Jadi bu, boleh ibu langsung putuskan, tapi dengan syarat jangan ibu lepaskan nah itu banyak. Tapi ada pembicaraan, ada diomongi dulu yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya betul-betul ada upaya akhir yang kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan uji kita kecuali kita mampu untuk menjalaninya. Ya bu ya. Jadi mah itu panggil betul-betul. Jangan disegak, jangan ya. Karena wong mah itu sulit memang. Kadang nak diipu-ipu kata wong gue, nak di sayang-sayang. Kadang nak dia apa? Nak disesuaikan dengan apa bahasanya dia. Ya. Dan kadang mungkin juga itulah ujian kesabaran kita. Tapi kalau diteruskan berarti apa? Berarti memang luar biasa. Tapi yakinlah tidak ada usaha yang sia-sia. Insya Allah jadi amal ibadah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Oke bu, ada lagi? Ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, kalau ya kita ini kan tadi dari PNS, kan sering nyekolahin SK. Oh iya, udah tamat-tamat SK itu. Nah itu nomor satu yang saya tanyakan itu, berdosa enggak itu Pak Ustadz? Nah sudah yang kedua, kalau kita meninggal kan
otomatis lunas. Nah, jadi cara mana itu Pak Ustaz? Oke. Nah, terima kasih. Bu biasa, yang namanya PNS, SK-nya tidak tamat-tamat Ya, sekolah. benar. Lah 10 tahun, mana yuk SK sekolah? Ya, 20 tahun sampai dia pensiun, SK mana mak? Sekolah masih tidak tamat-tamat. Mak mano yang mak itu ibu, itulah bentuk jaminan. Iya. Ya, bahwasannya utang itu kan ada kemampuan untuk membayar. Iya, benar. Dan ketika ibu maaf seorang PNS kemudian minjem duit, taruh katola. Kami tidak akan bicara dulu masalah riba dan non riba ya. Yang penting bahwasanya ibu pinjam dipinjami karena ibu ada jaminan. Ya, tapi Pak Ustadz, jaminan itu apakah boleh kita meminjam dari apa yang sudah dijamin? Ya boleh baik. Ketika uang itu minjemi, kecuali dia udah minjemi. Kamu nak minjem, ya minjem apa kalau dia udah minjem? Tapi maknanya kalau ada SK berarti ada kemampuan untuk bayar. Ya, tapi persoalan yang kedua, ketika kamu minjem pasti dia mesti aman. Iya. Amannya mak mano? Yuk, ayu nila 65 lah rentan. Jadi mak mano? Yuk ayu kan yuk rentan umur umat Rasul 60-70 ayu lah lewat. Kalau hitung-hitung 75 tahun lagi yuk, maka ayu mesti asuransi. Ya, apakah ketika dia maaf resikonya adalah resiko tetap atau resiko stop, maknanya meninggal? Enggak. Siapa yang bayarkan utang itu sesuai dengan perjanjian? Yang bayarkan itu adalah lembaga yang sudah ditunjuk. Tapi ingat, kita dapat lembaga itu juga dengan membayar. Semakin tua umurnya, semakin besar preminya, karena resikonya tinggi. Yang berutang umur 30, preminya cuma 3 juta. Sumpama. Yang umurnya 65 tahun, preminya sampai 10 juta. Ayo nanya, ngapa aku mahalnya? Ayo nih yuk sebentar lagi. Resikonya tinggi. Maka ketika maaf cakap mungkin dia meninggal dunia, apakah hutangnya lunas? Iya. Karena apa? Karena sudah berjanji dari awal, kalau Ayu ini atau siapa yang berutang itu meninggal dunia, maka Ayu bayarkan dulu, ada pertanggungan. Kalau meninggal, maka pertanggungan itulah yang akan membayarkan hutangnya. Oleh karena akad di awalnya seperti itu, maka hutangnya lunas. Ngapa lunas Pak Ustaz? Karena yang ngenjuk duit tidak nagih. Dan kenapa dia udah nagih lagi? Karena sudah ada yang bayar. Kan itu Bu. Berarti lunas dah? Lunas. Lunas. Tapi kalau lah tua asuransi juga tidak kalah. Lah berat ayu yuk. Lah sekolah berapa tahun SK ini? Dari mulai Ayu diangkat sampai sekarang, yuk udah pernah balik ke tempat Ayu, udah pernah masuk lemari di tempat berangkas kami terus dia disimpan. Apa maknanya? Ibu lunas. Ya, nggak usah khawatir. Apalagi yang namanya maaf, kita tahu lah ya, yang namanya kebutuhan ini macam-macam. Ya, apalagi kadang maaf, kadang belum lah gaji itu naik, sudah mulai beli yang tidak-tidak. Begitu diumumkan tidak jadi naik, banyak itu Bu, apalagi tunjangan-tunjangan itu nak, perbaikan penghasilan. Sudah ngeredit sana, rupanya oleh karena ada SEA Games dipotong 50%. Akhirnya hutang lah banyak. Akhirnya TPP-nya tidak turun 100%, yang turun 50%. Iya kan Bu ya? Ada yang lain itu di sini? Ada Pak Ustaz. Ya, tidak usah ngomong, aku tahu uangnya yang mana. Alhamdulillah. Sikok lagi boleh? Silakan Bu. Utang yang diutangi. Jadi, oh iya. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai sepupu. Dia itu waktu anaknya nikah itu minjem duit sama kakak saya. Dolar pula. Dolar. Ya. Nah itu si sepupu ini nggak pernah bayar-bayar. Apakah saya diemin aja? Kalau saya mau ngomong takut dia tersinggung nanti. Gimana ini? Bapak, kalau ada uang berutang,
kemudian dia diem baik, kita tahu dia punya utangnya. Kadang wong itu tidak merasa berutang, sebenarnya dia tahu tapi tidak merasa baik. Ada lagi persoalannya, kalaupun dia tahu dia tersinggung, marah, tidak baca. Dia tahu bela, urusan marah itu urusan kaget. Karena apa? Karena kita kepengen menyelamatkan dia. Kami di satu kesempatan ditanya oleh ibu-ibu jamaah pengajian juga dan jamaah pengajian rutin kami, Pak Ustaz, maaf ini ya, ada duit masjid yang dipinjam oleh jamaah. Nah, ya. Kan ini persoalan macam-macam. Ujiku tagih, tapi Pak Ustadz ketua masjidnya sudah melunaskan utang itu. Ketua masjidnya. Lah ngapa dia berani-berani melunaskan? Kan bukan duit dia. Itu kan duit umat. Maka duit umat mesti ditunjuk tahu dengan umat, umumkan dengan jamaah masjid di hari Jumat. Duit kita ada diutang oleh si A, si B, nggak bayar. Pak Ustadz yang utang tuh mati. Persoalannya keluarganya ndak galak diumumkan, ndak galak juga bayar. Nah ini persoalan. Mangkonya ketua masjid memutuskan bayar utangnya itu dilunaskan. Uji tidak bisa mah itu. Memang problem, memang kaget jadi masalah. Tapi ketimbang si mayit itu yang meninggal jadi masalah besar buat dirinya, maka lebih baik itu berundinglah pengurus dengan seluruh jamaah. Kalau jamaah menyetujuinya, maka insya Allah hutangnya bebas. Tapi kalau tidak serta-merta ketua bisa membebaskan hutang itu. Jadi persoalannya mah itu Pak, kasih tahu, betul-betul kasih tahu. Kalau dia tersinggung, bukan lagi urusan kita. Yang penting itu untuk kebaikan dia juga. Kasih tahu baik. Tidak jadi salahnya kita. Karena apa Bu? Hutang itu memang mesti kita tagih. Tapi begitu kita berkali-kali menagihnya, kita berat, bahkan mungkin kita maaf, akan ada permusuhan. Maka tidak bisa lain Bu, mungkin mengikhlaskannya adalah jalan keluar kita. Untuk apa? Untuk supaya hati kita tidak diliputi rasa apa? Dendam. Ada rasa sakit yang ujung-ujungnya kita juga gak lemah hubungan kita dengan manusia. Kadang ini kalau punya utang gak galak, gak berani lewat depan rumah kita. Banyak mah itu kan. Nah mangkonyo kalau ada wong punya utang, kalau dia kita ngikhlaskannya, baiknya kita datangi dia supaya apa? Supaya hubungan kita jadi bagus. Ya, ngomong, yuk sudah yuk utang gak usah bayar. Pecahnya ayu ngindar terus. Jingo aku ayu berlari, arisan ayu udah datang. Sudah mulai saat ini yuk ya, sudah utang ayu lunas, tidak lagi nak utagi-tagi. Sudah yuk ya, mau kasih salaman, selesai yuk, jangan lagi tidak lemah. Besoknya datang lagi ayu itu. Nauzubillah. Maka itu tinggal lagi pertimbangan. Tapi Bu, ikrarkan kalau kita sudah melunasi, meridokan utang itu. Datang kita, anak kita yang pernah tahu ada wong minjem duit dengan emaknya, minjem tahu dengan anak kita. Nah, utang uak sebelah itu lah lunas. Emak lah sudah ikhlaskan. Sebab apa Bu? Berapa banyak kita ini wong berutang, anak keluarga kita tahu. Kita mati, kita tidak pernah menunjuk tahu. Dulu waktu kita hidup pernah mengikhlaskannya. Sehingga apa? Anak kita menyangkut wah sebelah itu masih punya hutang dengan emaknya, yang pada akhirnya anak kita nagih, terjadilah keributan. Mangkonya segala sesuatu itu ikrarkan, bila perlu ada hitam di atas putihnya, dicatat, jangan sampai terjadi perselisihan, khususnya dengan keluarga kita. Banyak Bu kejadiannya, wong tuanya berutang, anak-anaknya yang ribut, yang pada akhirnya sampai ke pengadilan, sampai akhirnya dua keluarga ini yang dulunya baik akhirnya pecah oleh karena hutang yang tidak diselesaikan dengan baik. Demikianlah, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembahasan hutang piutang hari ini makin menyadari kita bahwasanya hutang itu bukan baik kita tanggung di dunia ini, tapi yakinlah di akhirat kaget kita tetap akan mendapatkan bagian dari apa yang kita kerjakan di dunia ini. Tidak serta-merta wong yang berutang akan Allah bebaskan sebelum wong itu di dunia meridhokan dia. Dan wong yang sudah meridhokan bahkan menunda-nunda untuk dia memberikan tempo daripada utang wong itu, maka kebaikannya luar biasa sampai akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, kalau panjang pendek dewek, kalau pendek
Nyanglah deh. Kalau ada salah, ada yang tersinggung, mohon maaf Bu ya, tidak kacik singgung menyinggung. Tapi kalau ada yang tidak tersinggung, mesti dia minta maaf dengan yang ceramah. Berarti dari tadi dia udah nyimak ceramah kami. Tidak, tidak. Maknanya itu mudah-mudahan jadi pelajaran ya buat kita. Jangan sampai kita minta dengan Allah, Allah bebaskan kita dari semua hutang-hutang kita di dunia ini. Sudah kita tunaikan, sudah kita lunaskan, dan betul-betul keluar dari dunia ini. Kita tidak kaki lagi sangkut pautnya dengan dosa-dosa kezaliman dengan sesama makhluknya Allah, khususnya sesama manusia. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. سيد الأولين الآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا نبي الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.